Sahabat, ketika krisis pemasaran, ketika krisis penjualan terjadi di sebuah perusahaan, misalnya perusahaan Anda, apabila tidak ditangani dengan benar dan bagus, kondisi ini akan bisa menghancurkan perusahaan Anda atau sebuah perusahaan dan bisa menghancurkan sebuah nama dari sebuah produk. Manajemen krisis yang buruk merupakan salah satu yang paling merugikan yang dapat terjadi pada sebuah organisasi bisnis. Bayangkan, sahabat, jika Anda meluncurkan produk baru, Anda tentu sudah bermimpi kegembiraan karena akan mendapatkan tambahan sales, akan mendapatkan tambahan revenue yang besar perusahaan Anda. Alih-alih dapat kegembiraan, Anda mendapatkan gelombang umpan balik yang negatif dari pelanggan Anda. Anda mendapatkan respon yang negatif dari pelanggan Anda yang mengatakan produk Anda kurang bagus, produk Anda kurang efektif. Jika Anda tidak merespon dengan cepat dan efektif, Anda dan perusahaan Anda akan mengasingkan pelanggan Anda, akan menjauhkan pelanggan Anda, dan Anda akan kehilangan kepercayaan mereka selamanya, forever. Itu yang terjadi, sahabat. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kunci untuk mengelola krisis secara efektif adalah persiapan. Apa? Persiapan. Banyak merek produk, brand produk terjebak dalam perangkap tidak memiliki rencana darurat saat terjadi kesalahan. Banyak perusahaan terjebak dalam perangkap tidak memiliki rencana darurat saat terjadi krisis pemasaran, krisis penjualan. Itu yang sering terjadi di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat? Jika terjadi krisis pemasaran, jika terjadi krisis penjualan, di mana produk Anda tidak bagus di mata pelanggan, produk Anda telah dipakai oleh pelanggan tidak bagus, tidak efektif, yang Anda lakukan adalah mengakui masalah tersebut secara jujur, honest, keluar dari dalam lubuk hati Anda. Kalau Anda mengabaikannya, ini akan memperburuk situasi. Oleh sebab itu, mengakui masalah bahwa itu ada, diperlukan transparansi, diperlukan kejujuran yang sebenarnya, dan ini dapat membangun kepercayaan selama masa-masa sulit. Namun ingat, sahabat, waktu adalah yang terpenting. Jika ada krisis penjualan, krisis pemasaran, pelanggan komplain, segera tanggapi. Quick respon, datangi pelanggan. Bikin sesuatu agar terhubung dengan mereka untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi. Karena kalau Anda diam saja, kalau Anda tidak respon, kalau Anda tidak quick respon, pelanggan dapat mengartikan sebagai ketidakpedulian, tidak care. Oleh sebab itu, gunakan juga saluran media sosial Anda untuk mengatasi masalah ini, ya, dan mengklarifikasi bagaimana Anda sedang mengerjakan sebuah solusi.
Tetapi yang terpenting adalah datangi pelanggan Anda. Mintalah maaf jika memang diperlukan. Dan permintaan maaf itu harus tulus dan ditindaklanjuti. Jangan hanya maaf, habis itu Anda nggak follow up. Permintaan maaf mungkin dengan distraksi, oke, barangnya akan saya ganti yang lebih baik. Saya akan perbaiki produk-produknya dan saya ingin mengganti produk-produk yang ada di gudang Anda dengan yang lebih baik. Sahabat, tips untuk hari ini adalah apa yang harus Anda lakukan jika terjadi krisis pemasaran atau krisis penjualan di mana pelanggan Anda komplain, memberikan umpan balik yang negatif terhadap produk Anda. Tips hari ini yang pertama adalah kembangkan rencana manajemen krisis yang mencakup siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi. Cara menanggapinya di berbagai platform. Langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Ini harus di dalam rencana aksi Anda. Yang kedua, pencegahan itu harus bagus, tetapi kesiapsiagaan adalah kuncinya. Kuncinya adalah kesiapsiagaan dan persiapan yang matang. Saya kira itu tip untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.